your trust in us and we'll be champions. Halo teman-teman, halo semuanya, halo Bandung. Ya, oke, kita perkenalkan dulu. Nama saya Marcelino Maxwell Sugiman, NIM 672919300. Dan dalam video kali ini saya akan membahas tentang komponen sistem operasi. Nah, video ini juga mewakili nilai saya, yaitu nilai TTS dari sistem operasi. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu komponen? Komponen itu bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu sistem. Dan sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur semua sumber daya yang ada pada komputer. Dan sistem operasi ini juga menjadi penghubung antara hardware, software, dan brainware. Brainware ini adalah pengguna. Nah, dia penghubung antara semuanya itu agar semuanya itu dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, itu dari sistem operasi. Nah, ada juga 3 elemen yang dibutuhkan untuk membuat suatu sistem operasi. 3 elemen ini disebut modular, dan masing-masing modular ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu user interface, yang kedua itu kernel, yang ketiga itu sistem manajemen file. Yang pertama, user interface adalah tampilan dari sebuah sistem operasi. User interface ini terbagi menjadi 2, yaitu GUI dan CLI. GUI ini kepanjangan dari Graphic User Interface, dan CLI ini kepanjangan dari Command Line Interface. Perbedaan keduanya ini sangat jauh. GUI, contoh misalnya GUI. Jika kalian ingin membuat suatu folder, maka kalian tinggal mengklik pada layar dan membuat folder baru. Nah, beda dengan CLI. Kalau di CLI itu berbasis perintah tampilannya. Jadi ketika kalian ingin membuat suatu folder baru, maka kalian harus memasukkan suatu perintah. Perintah itu mkdir. Nah, ketika kalian mengetik perintah mkdir, maka akan membuat suatu folder baru. Nah, lanjut yang kedua, yaitu kernel. Kernel ini ibaratnya adalah inti dari sistem operasi. Ini sangat penting. Dan kernel ini bisa diartikan sebagai penghubung antara hardware dan software. Nah, kernel ini ketika sistem dinyalakan, dia yang pertama bekerja. Nah, itu dari kernel. Dan dari sistem manajemen file adalah metode atau struktur data yang digunakan oleh sistem operasi yang mengatur file yang ada pada disk atau partisinya. Nah, kita masuk dalam komponen-komponen sistem operasi. Nah, ada 5. Yang pertama itu manajemen proses, yang kedua itu manajemen memori utama, yang ketiga itu manajemen secondary storage, yang keempat itu manajemen input output, yang kelima itu manajemen berkas. Nah, sebenarnya ada lebih dari 5 yang saya ini, karena cuma yang akan saya bahas di sini hanya cuma 5, jadi saya hanya bahas 5 aja. Oke, kita bahas satu-satu. Dari manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika suatu program dieksekusi, dan proses ini membutuhkan sumber daya berupa CPU time, berkas-berkas, dan perangkat input-output agar dapat menyelesaikan tugasnya. Dan sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses. Yang pertama itu membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses. Yang kedua itu menunda dan melanjutkan proses. Yang ketiga itu menyediakan mekanisme untuk proses sinkronasi. Yang keempat itu menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Yang kelima itu menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Oke, itu dari manajemen proses. Kita lanjut ke manajemen memori utama. Memori merupakan sebuah array yang
besar yang terdiri dari byte atau word, dan ukurannya itu mencapai ratusan ribuan bahkan jutaan. Word atau byte ini memiliki halamannya sendiri, dan memori ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang datanya diakses oleh CPU dan perangkat input-output. Nah, memori utama ini dikatakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Kenapa dikatakan sementara? Karena ketika sistem dimatikan, maka data akan hilang atau hilang. Terus habis itu lanjut ke nomor 3, yaitu secondary storage. Nah, kenapa ada manajemen secondary storage? Kenapa ada secondary storage? Karena yang tadi saya bilang di memori utama yang tadi, karena di situ tempat penyimpanan sementara. Jika kalian ingin menyimpan datanya situ, ketika kalian mematikan komputer, maka semuanya akan hilang. Nah, gunanya secondary storage ini karena tempat penyimpanan dari secondary storage ini dikatakan sangat besar dan permanen, sehingga sangat dibutuhkan untuk menyimpan seluruh program di dalam secondary storage, seperti hard disk, flash disk, atau floppy disk. Nah, aktivitas yang bertanggung jawab atas sistem manajemen secondary storage ini adalah alokasi penyimpanan, terus penjadwalan disk. Nah, oke, lanjut yang ke berapa sekarang? Keempat kah? Oke. Yang keempat itu manajemen input-output. Sering disebut juga sebagai device manager, yang menyediakan device driver yang umum sehingga perangkat input-output dapat seragam, seperti membuka, membaca, menulis, menutup. Nah, contoh, misalnya pengguna menggunakan sistem operasi yang sama untuk membaca perangkat keras, seperti hard disk dan flash disk atau CD-ROM. Nah, komponen-komponen sistem operasi untuk sistem input-output. Yang pertama itu penyangga atau buffer. Buffer ini sebagai tempat penyimpanan sementara data ke perangkat input-output. Yang kedua ini spooling. Spooling ini melakukan penjadwalan kepada pemakaian agar lebih efisien. Nah, itu dari manajemen input-output. Nah, kita lanjut ke manajemen berkas. Nah, berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan dengan tujuan si pembuat berkas tersebut, dan berkas mempunyai sifat yang hierarkis seperti direktori, volume, dan lain-lain. Nah, sistem operasi bertanggung jawab atas manajemen berkas ini, seperti pertama itu pembuatan dan penghapusan berkas, yang kedua itu penghapusan dan pembuatan direktori, yang ketiga itu pemetaan berkas dan direktori. Nah, itu dari manajemen berkas. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian mengenai komponen-komponen ini, yaitu ada 5 sebenarnya. Ada juga manajemen proteksi, manajemen jaringan, dan manajemen interpreter system kalau tidak salah. Itu masih ada itu lagi, tapi yang saya jelaskan hanya 5. Oke, sampai sini aja videonya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, atas support kalian ingin menonton. Jika kalian tidak menonton ya gak apa-apa sih, yang penting nilai saya masuk. Itu saja. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan, karena saya ini bukan orang yang sempurna, karena saya juga ada salahnya. Iya. Nah, oke, sampai sini aja. See you guys.